Technical View 18 Oktober 2022, pound sterling, gold, dan juga crude oil. Kita lihat sejenak dari pound sterling, di mana grafik daily kembali mengalami kenaikan. Ya, setelah kemarin sebelumnya kita sempat melihat adanya potensi dari bearish harami, ternyata digagalkan dengan pola candle bullish. Ya, Anda bisa lihat di sini 1.1437 kemarin tercapai, tapi lagi-lagi dia berada di dalam garis trendline. Kemudian juga yang tertinggi 1.1487 sama sekali belum ditembus. Apakah ini pertanda dia akan menguji atau bahkan tembus areal tersebut? Oke, ada beberapa hal yang patut menjadi pertimbangan. Pertama adalah terkait dengan zona resisten. Saya tandai saja level 1.1487 dan of course ini adalah level yang memungkinkan juga menjadi areal resisten tangguh. Artinya, kalaupun berpeluang untuk mengalami kenaikan, maka saat penembusan 1.1487 diperlukan effort ataupun tenaga yang cukup besar untuk berhasil mendobrak zona resisten trendline. Hal tersebut diakibatkan potensi terjadinya rejection juga cukup besar. Nah, sebelum ke areal tersebut, bahkan kami berpikir kemungkinan mentoknya di 1.1487 sehingga nantinya kalaupun dia naik seperti itu, maka nantinya dia akan kembali tertekan turun. Terlepas dari nantinya apakah ini akan terjadi double top atau tidak, lalu kemudian ini akan menjadi neckline atau tidak, tapi yang jelas tenaga untuk kenaikan tersebut kelihatannya belum nampak terlalu fantastis. Jadi kita akan melihatnya dari sisi-sisi lain, di mana peluang untuk terjadinya penurunan masih juga tetap terbuka. Meskipun tadi kita sudah sempat lihat, baik dari pemerintah ataupun dari bank sentral, kecenderungan memberikan dukungan untuk kepastian market. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka kembali di grafik H4. Secara pendek, kalau kita lihat dari posisi ini, dia sudah mengalami penembusan dari trendline. Dan harusnya inilah zona pullback-nya, sehingga yang sangat memungkinkan adalah skenario-nya begitu dia sudah tembus, kemudian dia turun adalah sebagai pullback, harusnya dia akan kembali mengalami kenaikan seperti itu. Tapi perhatikan, areal yang akan kita perhatikan atau yang kita cermati adalah zona ini. Anda bisa perhatikan di bagian RSI, di mana kalau saya tarik arealnya, maka kecenderungannya RSI membentuk areal lower high. Di sisi lain, kalau kita perhatikan, ternyata di bagian harga justru membentuk higher high. Nah, ini adalah kondisi di mana kita cenderung melihatnya sebagai bearish divergence. Sehingga kalau saya abaikan garis biru tersebut, maka yang kita lihat sekarang adalah peluang untuk terjadinya penurunan. Dan inilah yang saya manfaatkan untuk hari ini, dikarenakan peluang untuk mengalami penurunan minimum sampai 1.1260 seharusnya bisa terjadi. Terlepas dari berita yang tadi cukup bagus, maka ya saya akan setuju kalau memang ini ternyata kenaikan yang singkat, kemudian nantinya dia akan terjun seperti itu. Nah, apakah terjunnya akan lewati 1.1124? Belum tentu, tapi minimal 1.1260 saya rasa masih cukup potensial. Dengan demikian, peluang yang paling memungkinkan adalah saya memilih untuk melakukan sell, yaitu 1.1355 ataupun 1.1370, di mana di jam 1 siang ini kita sudah mendapatkan area 1.1359 atau bahkan sempat float sampai 1.1409. Nah, selama SL belum disentuh, maka strategi masih tetap dipertahankan dan kita masih dalam posisi open sell per jam 1 siang ini. Kita lihat saja apakah target pertama 1.1290 bisa dijangkau atau tidak, atau bahkan TP kedua 1.1230. Tapi pesan saya, kalau memang ternyata TP pertama adalah mentok di 1.1260, Anda bisa segera exit terlebih dulu untuk memastikan bahwa kondisi tersebut sudah resmi dari pola bearish divergence, lalu kemudian Anda singkirkan terlebih dulu, karena mungkin saja volatility akibat drama politik di Inggris masih tetap berlangsung. Di sisi lain, kalau kita perhatikan dari crude oil juga mengalami hal yang serupa, tekanan demi tekanan, kemudian kegagalan demi kegagalan. Ya, kegagalan yang paling jelas adalah saat dia menguji coba area 90 yang ternyata berakhir dengan rejection. Nah, kalau misalkan kita tarik dengan trend channel, maka yang kita lihat sekarang adalah dia bergerak dalam jalur trend channel, yang artinya peluang terjadinya pola zigzag mengalami penurunan semakin rendah, maka peluang tersebut ditunjukkan sebagai rejection di zona resisten. Itu artinya saya akan cenderung mengincar zona sell ketimbang zona buy. Ya, alasannya adalah simple, karena SPR masih bisa dirilis untuk Amerika minggu ini, dan kita tidak tahu, waktunya tentatif, bisa saja di hari Rabu, bisa saja di hari Kamis, atau bahkan di akhir pekan hari Jumat. Tapi yang jelas, potensi tersebut akan menekan harga crude oil. Dengan demikian,
Potensi yang memungkinkan adalah 50% Fibonacci retracement kita anggap sebagai resisten pertama, lalu kemudian resisten keduanya akan berada di zona trend channel, maka kemungkinan peluang yang paling baik adalah penurunan sampai zona 61,0% di 84,66. Nantinya area 61,8% ini bisa saja terjadi rejection pula. Artinya belum tentu langsung mengalami penurunan. So, yang terbayang oleh saya adalah saat dia terjadi penurunan, dia akan tes seperti ini, hanya dua kemungkinannya. Dia akan lanjutkan penurunan sampai level 82, atau justru dia akan rejection, lalu kemudian kembali rebound, dan akhirnya tembus kembali di 86. Nah, ini sangat memungkinkan. Otherwise, kalau memang ternyata alternatifnya adalah memungkinkan untuk terjadinya kenaikan berlebih, katakanlah sampai zona resistance trend channel. Nah, ini pun selama dia masih belum bergerak naik di atas trend channel, maka kita perhatikan di sini kemungkinan terjadi rejection untuk kembali tertekan lebih dalam. Tentunya tergantung dari kapan rilis data SPR dari Amerika tersebut. Yang jelas, wait and see itu akan membuat buyar terkait dengan pola bullish. Apalagi kalau kita perhatikan dari kondisi candlestick daily chart yang kecenderungannya justru dalam spinning top. Artinya potensinya sebetulnya tergantung dari candle hari ini. Jika memang hari ini berhasil ditutup bullish, maka kita akan mendapatkan kelanjutan kenaikannya besok. Tapi kalau ternyata hari ini ditutup bearish, maka kita akan lihat tekanan dari bearish engulfing kemarin berlanjut sampai at least di bawah 82. Nah, oleh karena itu, untuk hari ini, kami memberikan rekomendasinya adalah melakukan sell 86.20 ataupun 86.40, yang mana areanya sudah disentuh di jam 1 siang ini. Dan sekarang, 86.33 sebagai level high, sementara running price sudah 86.13, jadi kita tinggal tunggu saja. Saya simpan target pertama yang terdekat adalah 85.20 dan 84.20 sebagai target kedua yang optimal, dengan catatan itu adalah berada di kisaran 61.8% grafik 4. Nah, sementara stop loss saya antisipasi saja di 8740 dengan asumsi bahwa itu berarti dia sudah tembus di atas resisten trend channel. Kalau memang ternyata terjadi penembusan trend channel, berarti confirm salah satu tanda bahwa dia sudah berubah trend menjadi bullish kembali. Nah, kemudian terakhir kita perhatikan dari grafik gold, di mana grafik daily kecenderungannya ditutup dengan candle inverted hammer, atau bisa juga kita sebut sebagai peluang dari shooting star, tergantung dari mana yang kita lihat. Nah, kalau Anda perhatikan, candle long black yang sebelumnya terjadi, lalu kemudian high-nya berada di level 1671, kemarin spike tersebut tertahan di 1668.20. Artinya, ini bisa diartikan sebagai pullback saja, dan dengan demikian, maka yang paling mendominan adalah harusnya terjadi penurunan. Di sisi lain, berarti itu kita sebut sebagai candle shooting star. Nah, di sisi lain, kalau misalkan kita asumsikan setelah terjadinya rangkaian penurunan-penurunan tersebut, maka terjadinya inverted hammer di zona support, harusnya ini akan mendukung terkait dengan pola kenaikan ataupun ya mungkin saja baik itu bullish reversal atau bahkan cenderungnya hanya pullback. Yang jelas, selama dia tidak naik di atas 1663, maka kemungkinan dia masih akan berpotensi tertekan. Dan terakhir, kalau memang ternyata dia tidak tembus juga di bawah 1640 atau 1642, kita pun akan melihatnya masih memiliki peluang untuk naik. So, sideway diharapkan terjadi bergerak di kisaran 1663 sampai 1640-an. Tentunya, kalau nanti ternyata memiliki tekanan yang berlebih di bawah atau sampai menekan di bawah 1640, kita akan mengamati pola perilaku penurunan sampai zona 1614. Tapi kalau ternyata dorongan yang naiklah yang cenderung lebih besar, maka kita berpotensi melihat 1675 atau bahkan 1683. Nah, di grafik 4-nya secara simpel kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat dari peluangnya, saya tarik saja Fibonacci retracement dari 1725 ke level terendah 1640. Maka level yang dinantikan persis dengan apa yang tadi kita bahas, yaitu terkait dengan level 1660-an. Nah, ini adalah level resisten yang kemungkinannya cukup tangguh. Artinya, kalaupun misalkan dia mengalami kenaikan, kita harapkan ini adalah potensi dia akan terjadi rejection turun. Seperti apa yang terjadi sampai saat ini, running price berada di 1654 setelah sempat sentuh 1660. Nah, kemungkinan kedua, teman-teman, perhatikan zona support ini. Ini adalah zona 1640. Kemarin di live streaming kita sudah sempat bahas terkait dengan potensinya agak lemah dan agak rentan, tapi bisa preferable untuk lakukan buy. Namun dengan catatan,
stop loss yang cukup ketat karena kemungkinan kenaikan pun hanya relatif singkat di 1640, 1645. Artinya kalaupun dia naik dari 1640 hanya memiliki peluang maksimum 1653, 1655, kemudian nantinya dikhawatirkan terjadi penurunan kembali dan strong demand jauh lebih meyakinkan di zona 1614. So, kalaupun Anda ingin melakukan buy di kisaran 1640, maka saran saya adalah terkait dengan ya stop loss-nya cukup ketat di bawah 1640. Saya perkirakan mungkin 1645. Nah, terakhir kita lihat dari sisi H1-nya saja, peluangnya tersebut sudah muncul sebagai zona sell terlebih dulu karena ada rejection di 61,8%. Ya, seperti biasa, Fibonacci retracement saat dia tidak tembus 61,8%, itulah inisiatif atau inisial untuk terjadinya kelanjutan dari pola awal. Pola awal ini sebetulnya saya tarik dari short term yang kecenderungannya mengalami penurunan. Jadi, kalau memang ternyata turun, apakah saya akan tunggu di 1646? No, saya akan tetap tunggu di 1640. Jadi saya harapkan dia turun lebih deras, lalu kemudian nanti barulah kita ambil buy. Apakah saya masih boleh sell? Selama Anda tidak lihat ini tembus di atas 1659 atau kita sebut 61,8%, maka Anda masih diperkenankan sell. Kalau saya lebih prefer Anda sell sekarang, lalu kemudian stop loss-nya di atas 1659 ini, supaya mengantisipasi in case terjadi pembalikan arah naik. Dan kalaupun Anda ingin lakukan buy yang lebih ideal, saya lebih prefer menunggu di zona 1640. Tapi ingat, inilah untuk short term, dikarenakan ditemukan polanya di grafik H1, dan kemarin pun di live streaming kita sudah bahas 1640 adalah zona yang kritikal. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan skema transaksi untuk hari ini adalah buy on dip di 1640, 1642 dengan maksimum target 1653, short term target 1648, lalu kemudian ya stop loss saya cukup ketat di 1634 untuk antisipasi. In case dia turun, maka kita harus incar area 1614. Kalau kita perhatikan di grafik 4 tadi, maka skemanya akan seperti ini, teman-teman. So, strategis jangka pendek yang tadi saya sebutkan, bisa lakukan sell selama dia tidak tembus 61,8%. Tapi, kalau misalkan Anda ingin lakukan buy, tunggu saja 1639 ataupun 1642 area tersebut, dan stop loss-nya di bawah 1640-an. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.